Pernahkah Anda menawar barang? Bagaimana proses tawar-menawar tersebut? Dalam tawar-menawar barang terjadi proses negosiasi. Apa yang dimaksud dengan negosiasi? Nah, pada bab 1 ini Anda akan mempelajari teks negosiasi. Anda akan belajar melakukan pengajuan dan penawaran dalam bernegosiasi. Negosiasi akan mencapai kesepakatan jika kedua belah pihak cocok dengan keputusan yang disepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Lia Rizky, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 untuk SMA dan SMK. Nah, kali ini saya atau kita akan belajar bersama tentang menjelaskan pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi. Silakan disimak sampai video ini berakhir ya. Nah, jangan lupa like, komen, share, dan klik tombol yang ada tulisannya subscribe. Selanjutnya, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu yang pertama menganalisis faktor penentu keberhasilan negosiasi. Yang kedua, menggunakan alasan tepat untuk melakukan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi. Dan yang ketiga, menjelaskan pola-pola penyajian teks negosiasi. Nah, negosiasi pada intinya digunakan untuk memecahkan permasalahan lewat sebuah perundingan. Perundingan dimaksudkan agar kedua belah pihak dapat merasa diuntungkan. Negosiasi ditentukan oleh beberapa faktor, baik dari negosiator maupun pendapat yang disampaikan. Yang pertama, membahas tentang trik negosiasi. Seorang negosiator ulung mempunyai trik atau siasat melakukan negosiasi. Agar negosiasi dapat berjalan sesuai rencana, negosiator dapat melakukan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, membuat suasana menjadi santai. Yang kedua, melakukan kontak mata dengan lawan negosiasi. Yang ketiga, berbicara dengan santun. Yang keempat, menggunakan kalimat penghubung secara jelas untuk beralih topik. Yang kelima, mengambil kesimpulan secara tepat. Nah, selanjutnya yang kedua, aspek-aspek yang perlu diperhatikan negosiator. Sebelum dan ketika melakukan negosiasi, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh seorang negosiator. Yang pertama, penampilan. Penampilan merupakan cerminan diri. Penampilan yang sopan memberi kesan positif seorang negosiator. Penampilan tidak sopan dinilai negatif oleh lawan negosiasi. Akibatnya, penilaian tersebut berpengaruh terhadap keputusan yang diambil lawan negosiasi. Yang kedua, sikap. Negosiator harus bersikap santun. Sikap santun akan menciptakan suasana yang bersahabat antar negosiator. Akibatnya, timbul rasa percaya antar negosiator. Selanjutnya, yang C, bicara. Negosiator harus dapat berbicara secara lancar. Seorang negosiator yang pandai berbicara akan dapat menyampaikan maksudnya dengan jelas. Selain itu, negosiator juga harus dapat berbicara secara efektif. Kecakapan seorang negosiator dalam menggunakan kalimat efektif
akan mengefektifkan waktu negosiasi. Yang keempat, mempunyai wawasan. Negosiator yang baik harus berwawasan luas. Wawasan dapat digunakan untuk mencari solusi dari masalah yang dinegosiasikan. Salah satu cara meningkatkan wawasan negosiator adalah membaca banyak waktu. Yang bahasa. Negosiator harus mampu menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penguasaan bahasa Inggris juga diperhatikan. Penguasaan bahasa Inggris dapat menambah nilai plus negosiator. Yang ketiga, pendapat dan komentar. Nah, dalam negosiasi terjadi penyampaian pendapat dan komentar. Dalam menyampaikan pendapat dan komentar, seorang negosiator harus menggunakan bahasa yang santun. Oleh karena itu, negosiator harus memperhatikan beberapa aspek berikut. Yang pertama, pendapat dan komentar disampaikan secara padat dan tersusun dengan baik. Yang kedua, pendapat dan komentar terarah pada sasaran yang diinginkan. Yang ketiga, pendapat dan komentar menggunakan kata-kata tepat dan sederhana. Yang keempat, pendapat dan komentar menggunakan kalimat komunikatif dan mudah dipahami. Selanjutnya, yang kelima, pendapat dan komentar menggunakan alasan logis dan objektif. Yang keenam, pendapat dan komentar menggunakan bahasa santun agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang ketujuh, pendapat dan komentar disertai bukti dan fakta. Yang kedelapan, menghindari tuturan mengandung ejekan, baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, yang keempat, kesantunan bernegosiasi. Sopan santun merupakan perilaku penting dalam negosiasi. Sopan santun sangat diperlukan dalam memenangi negosiasi. Berikut beberapa perilaku santun dalam bernegosiasi. Yang pertama, sabar. Dalam suatu negosiasi pasti terjadi konflik. Sikap sabar sangat membantu dalam menenangkan suatu negosiasi. Kesabaran dalam suatu negosiasi dapat ditunjukkan dengan tidak memotong pembicaraan lawan negosiasi. Negosiator harus menunggu kesempatan untuk menjawab perkataan lawan negosiasinya. Memotong pembicaraan dinilai tidak sopan. Perilaku tersebut dapat menjatuhkan negosiator di hadapan lawan negosiasinya. Yang B, tidak memperlihatkan rasa jemu. Kesepakatan yang tidak kunjung tercapai dapat mengakibatkan rasa jemu. Jika negosiator mengalami rasa jemu, sebaiknya ia tidak memperlihatkan kepada lawan negosiasinya. Lawan negosiasi akan tersinggung jika mengetahui perasaan tersebut. Akibatnya, kesepakatan gagal tercapai. Yang ketiga, tidak bicara terus-menerus. Berbicara secara terus-menerus merupakan sikap tidak santun. Negosiator harus memberi lawan negosiasi untuk berbicara. Negosiator yang berbicara terus-menerus akan menjadi dominan. Akibatnya, lawan negosiasi akan kesulitan dalam menyampaikan maksud-maksudnya. Yang keempat, tidak membicarakan diri sendiri. Tindakan membicarakan diri sendiri ini dalam bernegosiasi memunculkan kesan yang sombong. Tindakan tersebut juga dianggap sebagai strategi negatif oleh lawan negosiasi. Yang kelima, tidak membicarakan keburukan lawan negosiasi.
Tindakan tersebut akan dianggap sebagai tindakan negatif. Selain itu, membicarakan keburukan lawan negosiasi merupakan tindakan yang jauh dari sikap santun yang diutamakan dalam suatu negosiasi. Yang keenam, tidak menggunakan bahasa daerah. Dalam melakukan suatu negosiasi, seorang negosiator hendaknya menghindari penggunaan bahasa daerah. Penggunaan bahasa daerah perlu dihindari agar tidak terjadi kesalahpahaman antar negosiator. Dalam bernegosiasi, bahasa yang digunakan adalah bahasa nasional, seperti bahasa Indonesia. Yang ketujuh, fokus terhadap topik penting. Nah, fokus terhadap topik penting berhubungan dengan keefektifan dalam suatu negosiasi. Topik yang tidak berkaitan dengan tema negosiasi hendaknya dihindari. Yang H atau yang kedelapan, tidak merasa diri paling benar. Negosiasi merupakan proses penyatuan gagasan untuk mencapai kesepakatan. Sikap tersebut dianggap tidak santun karena pendapat lawan negosiasi selalu dianggap salah. Akibatnya, kesepakatan dalam suatu negosiasi akan sulit tercapai. Selanjutnya, yang kelima, yaitu pujian dalam negosiasi. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang senang dipuji. Seorang negosiator dapat melakukan pujian kepada lawan negosiasinya. Dalam memuji lawan negosiasi, negosiator menggunakan kata yang sopan. Kata yang sopan tersebut disertai dengan alasan memuji lawan negosiasi. Akan tetapi, terlalu sering memuji juga tidak baik dalam suatu negosiasi. Nah, itulah pembelajaran pada pertemuan ini tentang menjelaskan pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi. Ada yang mau ditanyakan? Silakan tanya dan tulis di bawah kolom komentar ini ya. Demikian penjelasan tentang materi kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.